Ada orang alumni juga, kalau nyo datang ke sekretariat kami, itu bukan main senang hati awak. Sebab apa? Sebabnya selalu membawa kangkung. Tidak ada kangkung di Kairo, tidak tumbuh kangkung. Tapi di asrama itu tanam kangkung. Itu cubu sihat. Bos Leo kami makan kalau tibu. Jadi nan ambo sobi namo-namo tadi itu nan ambo kenal di Kairo. Dan setelah ambo pikirkan, tidak ada seorang pun alumni Islamic kau nama buat ambo pernah sakit hati. Jadi kalau awak ingin tetap datang pertemuan alumni, kenanglah kenangan masa lalu. Itu nama membuat hati awak tetap pada mahabbah. Jangan awak pandang gini. Sebab kalau awak pandang gini, mungkin hati awak sakit. Tengok motornya lebih bagus. Sakit ya. Bininya bau loh. Itu jadi kenangan masa lalu itulah membuat awak tetap dalam ikatan. Mudah-mudahan kita semua punya masa lalu yang baik-baik. Jadi kalau ditanya, di apa Ustadz Somad itu sampai 3 kali datang ke Islamic Center? Sebab tidak ada orang Islamic Center kau namanya menyakitkan hati. Bagi ayam. Jadi banyaklah orang mendokek kenyo, sebab kalau dokek kenyo awak dapat ayam. Entah dari mananya dapat, Allah malam. Jadi punya dari dulu kalau ampun awak buat dulu sampai kini terus. Jadi waktu di Mesir dulu yang bagi ayam, kini yang udah mau inyo membagi-bagi rusunawa. Aduh, pesantren di Kuntu udah dapet, pesantren Darussalam Buya Alaidin dapet, kabarnya akan dibangun pulau rusunawa kok di balik dinding kok. Nya tak ada situ, aku udah mau yang situ sama Buya Abid. Mudah-mudahan terwujud insyaallah. Lalu kemudian tahun 1999, setahun sesudah itu barulah datang mahasiswa baru. Yang datang itu namanya Ustadz Mas Riyadi Hasan, orang dari Danau Biandang Island, Pulau Biandang. Waktu itu kami semua, ambo semua semuanya, kenangan kami tinggal di rumah, ndak ada kulkas. Nah, jadi ikan itu diboli, dikasih garam, dijemur supaya tidak busuk. Besok pagi ditengok uponya lah berulang. Kini nyala jadi Buya Godang, Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Ini pun menyumbang sejuta. Tahun 1999 itu datang yo anak baru, 2 orang, yang satu pesawat, satu namanya Iswadi Muhammad Yazid. Inilah jadi Dr. Iswadi Muhammad Yazid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pelalawan. Itu pun menyumbang yo sejuta tadi. Akan ditambah. Nah, seorang lagi sampai ke Kairo bongkak matanya, mana nih? Namanya Zulkifli, orang Pangkalan Kerinci. Ada tibo, ada. Alun bawi sejuta. Lalu kemudian ada orang alumni, itu nama sampai tadi itu alumni Islamic Center dan nama Buswo di Kairo. Ada orang alumni juga, kalau nyo datang ke sekretariat kami, itu bukan main senang hati awak. Sebab apa? Sebabnya selalu membawa kangkung. Tidak ada kangkung di Kairo, tidak tumbuh kangkung. Tapi di asrama itu tanam kangkung. Itu cubu sihat. Bos Leo kami makan kalau tibu. Jadi nan ambo sobi namo-namo tadi itu nan ambo kenal di Kairo. Dan setelah ambo pikirkan, tidak ada seorang pun alumni Islamic kau nama buat ambo pernah sakit hati. Jadi kalau awak ingin tetap datang pertemuan alumni, kenanglah kenangan masa lalu.
Itu nama membuat hati awak tetap pada mahabbah. Jangan awak pandang gini. Sebab kalau awak pandang gini, mungkin hati awak sakit. Tengok motornya lebih bagus. Sakit ya. Bininya bau loh. Itu jadi kenangan masa lalu itulah membuat awak tetap dalam ikatan. Mudah-mudahan kita semua punya masa lalu yang baik-baik. Jadi kalau ditanya, de apa Ustadz Somad itu sampai 3 kali datang ke Islamic Center? Sebab tidak ada orang Islamic Center kau namanya menyakitkan akhir. Itulah membela mudah. Jatuh tangan dulu, kau masih panjang kan? Adalah orang mengundang. Ustadz Somad, ikut ada orang bukan baru mengundang. Siapanya? Pejabat. Siapa namanya? Namanya Pak Pulan. Kata Mbok Sobi kayaknya jadwal lampu penuh. Di apa? Dulu waktu orang ke SMR balik membawa proposal ke kantor gubernur. Apa katanya? Kita tidak perlu pada alumni Azhar. Kata Mbok cari Ustaz lain. Alhamdulillah. Oh kalau gitu Ustaz Somad kau pendendam. Ambo tidak dendam. Cuma ambo ingin. Awak perlu ingin. Supaya jangan sampai awak masuk samo 2 kali. Sebab hanya keledai dungu yang mau masuk ke dalam lubang yang sama. Ceramah bokok indak sodonya perlu diambil. Yang itu mungkin tidak perlu diambil. Tapi kita perlu ingat-ingat. Siapa uangnya? Tidak perlu sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Ambo kan bangke haji. Jadi wakat bangke haji iko sebelah tangannya memegang kitab. Sebab hendaklah mulaikan ujian. Sebelah tangannya memasakkan ayam yang akan ambo bawa esok pagi masuk ke kapal Wadi Nil 2 hari 2 malam naik kapal menyeberang Laut Merah menuju Jeddah. Tangan sebelah membaca buku, sebelah kanan memasak. Sampai kini masih terbayang ambo di jendelanya memasak di asrama Hayatul Irasah Islamiyah Al-Islamiyah. Kami sumah 3 bulan. Bulan Juli, Agustus, September. Rumah tempat kami tinggal tu 3 kamar. Kamar itu ambo sama Ustadz Misran Agus Mar. Kamar niko 2 orang. 1 orang Thailand, dan seorang lagi orang dari Moro, Filipina. Namanya Asnawi. Ambo sampai kini ingat Asnawi ko sebab Asnawi ko pernah menawarkan adiknya kamu. Anta turid ukti gitu. Kata ambo anzur surah. Kata gambar godang lah jadi. Nakama ko orang petani, dan seorang orang Thailand. Nakama tengah ko setiap ambo jago jam 2 malam ke toilet. Ambo tengok kamar ko mati lampu, kami ko hidup lampunya baca buku. Jadi di kamarnya baca buku sambil memasak baca buku. Itulah Buya Haji Muhammad Abdi LCM. Anak Riau waktu itu 75 orang. Satu-satunya anak Riau yang nilainya very good, best, very good, jayid jiddan bahasa Arabnya, itu cuma Buya Muhammad Abdi Suha. Dan lain tuh sebatas-batas ya sulasi mujarad tadi lah. Jadi nilai di Azhar kok yang paling tinggi mumtaz, excellent. Di bawah mumtaz kok jayid jiddan, very good. Di bawah jayid jiddan kok jayid. Di bawah jayid kok makbul. Makbul kok yang paling rendah, maka disebut makbul indallah. Sebab uang makbul kok tidak bisa S2. Ini ditimo di sisi Allah aja. Di paskana ditimo. Ambo cuma ingin bercerita kepada alumni bahwa orang-orang Islamic Center Iko hatinya baik dan prestasinya luar biasa. Ambo paham bahwa ambo bercerita kok kan sekedar di depan alumni nan tibo, nan dak tibo, nan anak-anak santri
mereka bisa mengulang ceramah ambo. Sebab ceramah itu tidak hanya sekedar di dalam audisi kok, beko pulang bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Perlu membalik memori awak 20 tahun yang lalu. Ambo memori yang ambo tahu tadi dari 98, kini 2022. Berarti berapa tahun? 20 tahun nan lama. Perlu awak refresh, awak segarkan kembali. Sebenarnya Ustaz Sarul Aidi tadi wakatunya menyawi daraba yadribu darban daribun madrubun idrib latadrib madrabun midrabun itu ingin awak kembali ke masalah. Cuma kadang pemilihan kata iko bagi awak daraba yadribu itu biasa. Tapi bagi uang yang mencari-cari kesalahan pesantren, inilah mengapa alumni pesantren ini radikal. Dek apa? Dek kata nan pilih doroba yadribu. Mengapa tidak dipilih kata tabarro'a ya tabarro'u? Apa mesti doroba yadribu? Dek apa? Dek awak selalu menyebut doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Jadi memang baik wajib lah ke Amran kan. Dari dulu kena pukul. Ustaz, dek apa Amran kau dari dulu kena pukul dan Zaidun selalu memukul. Dijawablah di Ustaz kau, rupanya dek Amran kau mencuri wow Daud. Daud itu dulu wawnya 2. Lalu kemudian dicuri dek Amran, maka tinggal 1. Daud, itulah makanya dipukul tiap hari dek Zaidun. Awak dulu tak mau bertanya ke Buya, apa dalilnya Buya? Ini keren kok. Sikit-sikit tanya, mana dalilnya? Awak dulu kalau dikasih penjelasan contoh itu, awak sami'na wa ata'na. Jangan bertanya-tanya, sebab banyak tanya kok Bani Israel. Bertanya kok masuk neraka. Kini sodo amalan-amalan awak dipersoalkan di uang. Betul? Ambo sampai tadi disambut dengan pencak silat. Usahakan Ustaz Somad tiba jam 7.30 sebab iko akan ada disambut dengan pencak silat. Pasalnya Nabi Muhammad di Madinah tidak ada disambut pencak silat. Iko pencak silat kok bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Yang bersilat masuk neraka, nam datang masuk neraka, ketua panitia paling angin neraka. Padahal kalau cara pandangnya al aslu fil asya al ibahah, selama ini tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka alhamdulillah anak-anak muda awak terus, anak-anak muda santri-santri Islamic Center akan terus bersilat insyaallah. Amin. Ambo yakin dan percaya setelah direkam nanti video ambo disambut dengan pencak silat tadi, insyaallah berkuranglah orang dan membuli-buli ambo di internet. Sebab nanti akan ada komen di TikTok, bully Abdul Somad akan patah lehermu. Dan pesilat-pesilat yang tangguh tadi insyaallah. Mudah-mudahan anak muda awak bersilat. Kalau ambo Ustaz Somad bisa bersilat, ambo sebatas bersilat lidah. Anak muda kini sibuk dengan narkoba, pacaran, LGBT, aliran sesat, main biliar. Walaupun sekedar main-main, lama-lama ke judi, main gaple. Walaupun main-main, lama-lama melalaikan sholat. Tapi santri Islamic Center Al-Hidayah disibukkan dengan silat. Badannya sehat, ototnya kuat, dan siap membela alim ulama insyaallah. Amin ya rabbal. Sesudah itu aku dibawa berziarah ke makam Abuya Syekh Haji Bakhtiar Daud. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Berziarah pun juga dipermasalahkan gitu. Kenapa mesti ziarah? Nanti foto aku ziarah tadi diupload, Abdul Somad penyembah kubur. Padahal awak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
mengingatkan kita bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buya masih dikirimkan Al-Fatihah sampai hari ini. Murid-muridnya mengajar ke seluruh penjuru negeri, mengalir pahalanya sampai hari ini. Abdul Somad 2 hari dah update status, buang lupa. Jadi sebenarnya berziarah adalah mengingatkan kita. Dulu kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi kini berziarahlah. Itulah maka mau datang berziarah kubur tadi. Ziarah kubur yang pertama mengingatkan bahwa Abdul Somad akan menghadap Allah. Ziarah kubur yang kedua bahwa ambo tetap ingin menyambung silaturahim ke Buya walaupun beliau sudah menghadap rahmat dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Ustaz baca tadi? Ambo baca namun dibaca oleh Buya Muhammad Abdi. Beliau membaca Al-Fatihah, ambo ikut. Beliau baca Qul Huwallah, ambo ikut. Beliau baca Qul bil Falaq, Qul bin Nas, ambo ikut. Beliau bertahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ambo ikut. Sesudah itu beliau meminta ambo berdoa. Ambo pun membaca doa. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Sampaikanlah pahala bacaan yang kami baca iko ya Allah. Min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal muawwidhataini wa mahallalnahu. Fatihah, Qul Huwallah, muawwidhataini, Qul Falaq dengan Qul bin Nas, wa mahallalnahu, dan tahlil dan kami baca ilal marhum Syekhinal Fadil Abuya Bakhtiar Daud wa zauji wa usulihi wa furu'ihi, usulihi ke atas, furu'ihi ke bawah. Lalu kemudian amo membaca doa. Kira-kira Fatihah dan amo baca tadi itu sampai apa tidak sampai? Kini dipermasalahkan, membaca tidak sampai. Dan yang paling masalahnya lain, diambil pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Jadi orang nan indah kue pondasinya mulai goyang-goyang, kecuali alumni Islamic Center Al-Hidayah. Sebab alumni Islamic Center itu seperti pokok kayu, kata Allah dalam Quran, syajaratin thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pokok kayu yang kokoh, asluha sabitun, akarnya menancap ke tanah, wa farmuha fis sama, dan cabang pucuknya ke langit. Akarnya ke tanah, pucuknya ke langit. Datang pun angin puting beliung, dia tak akan tercabut. Itu kalau alumni Islamic Center Al-Hidayah. Tapi kalau tak pernah belajar di pondok, contoh apa? Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air deras, ke situnya kan anyui. Pokok apa itu? Enceng gondok. Itulah yang banyak gini. Tonton di radio, tak sampai Fatihah. Tonton di TV, tak sampai Fatihah. Tonton di YouTube, tak sampai Fatihah. Hari pertama bingung, hari kedua inyo belum menceramahi orang bahwa Fatihah tak sampai. Padahal joleh, bukalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Qadam dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Mudah bengeknya 676. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, kalau dibaca sekhatam Quran, kullahu, sodonya 30 juz, kana hasanan, mako elok. Yang menyambut siapa? Imam Syafi'i. Yang meriwayatkan siapa? Imam Nawawi. Dari imam-imam sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang berkata, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya Quran 30 juz, kullahu, sodonya dibaca dari juz awal sampai akhir, kana hasanan, mako elok. Jadi sebenarnya
pertemuan alumni ini sebenarnya semakin menguatkan lagi awak yang selama iko di Islamic Center Al Hidayah Kampar memang dibina dalam fikih mazhab Syafi'i. Karena luar biasa gini, anginnya kencang, puting beliung, karamnya tajam, maka kapal itu kalau tidak kue-kue awak pecah di tengah jalan. Mudah-mudahan sampai hari akhir awak tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang disampaikan Buya Muhammad Abdi tadi, dan menyatukan awak adalah al-mahabbah, kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ambo yakin dan percaya sodo alumni ko mengasihi dan menyayangi Ambo Abdul Somad. Walaupun Ambo tidak tamat, tidak pernah belajar, tapi hati Ambo terikat karena kasih sayang dengan alumni-alumni semasa di Mesir. Balik ke siko, Ambo berjumpa lagi dengan alumni-alumni yang banyak. Orang yang membela Ambo di pengadilan, dari mulai pengadilan tingkat kabupaten sampai ke provinsi, sampai ke Mahkamah Agung. Ambo tidak paham hukum konvensional. Nah, membela Ambo itu pengacara. Pengacara itu alumni dari Islamic Center. Namanya Ustadz Hasan Basri SHMA. Aduh, tapi ya selesai acara ketanya apa masalah Ustadz ya? Tolong yang cerita kan biar aku tahu aja. Masya Allah, tabarakallah. Selama itu ambo tahu bapak ko kabak kesra provinsi. Tadi begitunya menyampaikan sambutan berapi-api, uponya nyodape itu dari muhadharah. Ketua OSIS uponya dulu. Angkatan yang pertama, Ustadz Zulkifli Syukur. Jadi artinya apa? Adik-adik alumni-alumni yang sudah tamat maupun yang sedang belajar di pondok pesantren sudah nampak mau jadi apa ke depan. Beda dengan pesantren yang baru berdiri atau alumninya belum berkiprah, itu bingung. Nanti kami kok jadi apa? Tapi kalau kita alhamdulillah, Ambo waktu pertama balik dari Mesir tahun 2022. Ini 2022. Ambo balik 2002, 20 tahun yang lalu. Ambo balik, Ambo tengok-tengok lah alumni-alumni. Ada satu alumni berkain saung, pakai kain sarung, pakai sorban, pakai peci, ceramah ke masjid. Dalam hati Ambo tidak menarik kalau jadi ustaz. Memang musuh umur-umur segitu, umur 23, 24, 25, ini lebih melihat penampilan. Jadi waktu itu alumni Azhar yang paling keren, tidak pakai peci, tidak pakai sorban, tidak pakai koko, pakai celana panjang, baju masuk ke dalam dan di bag. Itulah Ustadz Samsul Aini. Jadi memang cita-cita waktu itu ingin kalau bisa balik namo Abdul Somad LCMA kerja di bank syariah. Menarik. Sebab apa? Sebab ada contoh dia teh. Beliau kakak kelas Ambo 2 kali. Pertama di Mesir, inyo ke Mesir, Ambo kojau ke Mesir, pupunya nyola balik. Ambo dengar berita Ustaz Samsul Aini di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ambo masuk UKM, Ambo tanya-tanya, ada Ustaz Samsul Aini di UKM. Nyola balik, kemana? BSM, Bank Syariah Mandiri. Dan waktu Ambo ceramah di BSM, pupunya nyo pun tidak di BSM lagi. Di siko barulah kami bertemu. Jadi adik-adik mau jadi apapun bisa. Mau jadi pengacara, aduh. Mau jadi kabak kesra, aduh. Mau jadi pimpinan pondok pesantren, aduh. TGS, Tuan Guru Saidul. Aku datang ke sana. Amulah datang 2 kali ke pesantren. Datang pertama sama bupati. Dijanjikan dari bupati, ini jalan nanti kami aspal. Datang kedua, masih tanah liat tuh. Tuan Guru Saidul, awak bangga pada Tuan Guru Saidul, insyaAllah. Bapak Ibu bangga punya alumni Tuan Guru Saidul. Inyolah membawa tahun 2007 boleh dulu menjemput berkah. Tema awak dalam pertemuan kau apa namanya? Pulang
ke rumah, menjemput berkah. Berkah kok diambil dari bahasa Arab, dari 3 huruf, barokah. Dalam bahasa Arab barokah ya buruku. Iko mohon maaf, iko masih sulasi mujarad. Barokah ya buruku itu ada dalam hadis. La ya buruku ahadukum kama ya burukul ibidu. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Jadi barokah ya buruku artinya untuk turun ke tanah. Ambo punya tanah, Ustadz Kusihat Anas punya tanah, Tuan Guru Saidul Tombak punya tanah. Atau tanah kami nanti kok datang untuk luasnya sama, tanahnya sama, topeknya sama, tapi untuk nan datang iko bontinya ke tanah Ambo. Dia apa ke tanah Ambo? Ngapa ndak ke tanah Kusihat? Kenapa ndak tanah ke Tuan Guru Saidul? Sebab nama penceramah Ambo dia musuh kita Ambo. Datang untuk bontinya ke tanah Ambo. Walaupun tanah kau sama, maka tanah yang berkah itu adalah tanah Ambo. Sebab apa tanah berkah itu tanah Ambo? Sebab kalau unta datang ke tanah Ambo, Ambo dapat tunggangan unta, Ambo dapat bulu unta, Ambo dapat kulit unta, Ambo dapat daging unta. Maka Ambo bertuah sebab Ambo dapat unta, sebab unta berhenti turun di tanah Ambo. Itulah makna barokah. Mana tahu anak-anak awak bertanya, iko aku menjolehkan kau bukan kepada alumni Islamic Center, iko kepada nanti ataupun nan menonton melalui channel iko nan alun paham. Kalau alumni iko awak ceramah iko sama dengan menggarami air laut, sama dengan maju itik bonang. Nah, iko insyaallah. Kalaupun ada mengulang, iko sekedar mengulang kaji insyaallah. Jadi kalau ada bapak ibu menengok, apa Ustaz Somad ceramah di Islamic kok tak sama contoh di TV sama di YouTube. Memang agak lain soalnya kalau senior awak di belakang. Iko wasu-wasu peserta dacil gitu kok. Tukang kok 96, Ustaz Buya Muhammad Adi 96, Ustaz Sarul Aidi 96, Ustaz Edi Amran 97, Ambo 98. Walaupun secara umum Ambo lebih tua, tapi sampai ke Mesir mereka dulu. Kenapa Ustaz lambat ke Mesir? Sebab Ambo masuk dulu ke UIN. Ambo sampai transit 96. Kalau secara logika akal, untuk apa lah transit dulu di UIN di 96? Kenapa tidak langsung aja ke Mesir? Rupanya ada hikmah di balik itu saudara. Setelah kini 96 ada namanya Ikatan Alumni UIN angkatan 96. Dan salah satu angkatan itulah yang ada di belakang Ambo kok namanya Ustadz Repol. Ini sama-sama angkatan 96. Jadi kami alhamdulillah selalu bertemu. Dan gara-gara konal sama inyo, gue lama kau jalan ke rumah Ambo itu di aspal. Jadi selalu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Ambo tak tamat dari IAIN. IAIN 96 Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab nggak selesai Ambo, tapi untuk ikatan alumni Ambo itu. Lalu kemudian Ambo dengan Ustadz Samsul Aidi, beliau di UKM selesai. Ambo cuma 2 semester. Lalu kemudian diundang Ambo sebelum COVID ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu kata profesor itu nyebut Ustadz Abdul Somad kami angkat sebagai alumni ketua ketua Malaysia. Kata Ambo, saya kan 2 semester tak selesai kita Bu. Ada peraturan baru, siapa sahaja 4 hari pun belajar sudah boleh dianggap. Iyo kudo. Jadi Ambo kemana-mana selalu poin. Kalau ke Aceh, Ambo datang ke ulama-ulama nan tua. Ada namanya Abu Kutakrum masih hidup lain. Murid-murid dari Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali kok mengambil tarekat dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Jadi awak sebagai uang Riau, uang Kampar bangga bahwa salah satu yang diyakini sebagai wali Allah di Aceh mengambil tarekatnya ketika uang itu menyebut ulama besar di topik kami. Pas awak bacakan silsilahnya,
bersuluknya kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Waktu ditanya orang tu, kenal Ustaz Abdul Ghani Al-Kampari? Langsung ambo kolukan KTP ambo, Kabupaten Kampar. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa dengan bersilaturahim itulah barokah ikutun insyaallah. Maka jangan sampai tidak datang kalau acara silaturahim. Tapi kalau silaturahim itu setahun sekali, tentu sampai lupa awak siapa yang membawa 1 juta, siapa yang 5.000. Maka paling tidak ada namanya muzakarah sebulan sekali. Setuju? Nan bisa datang silakan, nan tak dapat datang silakan mengikuti melalui online. Cuma online kok jangan kodok ikut acara online. Awak khawatirnya nan masuk surga kok offline, nan online surganya online juga. Nah itu. Jadi dibuatkan kalendernya dari kini, muzakarah awak 2023 dua boleh kali. Januari tema muzakarahnya tentang ainallah. Sebab kini awak kalau bersuara sama orang kan kayak fa'alu. Apa kabar? Kini enggak bersuara ainallah. Ikonan golak kau tidak konai. Dulu, setahu kami dulu, kalau awak pertama kali belajar mengajau hadis nampak tamu awak riwayatkan adalah al-musalsalat bil awwaliyah. Haddatsani syaikhi kama haddatsani syaikhihi an syaikhihi awwalu haditsin sami'tu anhu. Hadis nampak tamu ambo dengau dari inyo sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendengau dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Namanya al-musalsalat fil awwaliyah. Hadis pertama yang awak riwayatkan adalah hadis rahmah. Irhamu man fil ardi, sayangi orang di bumi, maka malaikat di langit akan menyayangi kamu. Yarhamkum man fis sama, itu malaikat, bukan Allah di langit. Akhirnya hadis pertama dikaji di majelisnya, aina Allah, di mana Allah? Allah duduk di atas aras. Siapa saja yang tidak meyakini Allah duduk di atas aras, maka kafir. Itulah maka orang banyak heran. Banyak orang bertanya-tanya, kan bahwa bulan lalu, beberapa tahun lalu ada video viral. Perti firqah dollah, NU firqah dollah, Muhammadiyah firqah dollah, Abdul Somad bodoh. Dek apa ditolak-tolakkan iko? Dek iko berarti menyangwi Allah mawujud bila makan. Iko aras itu kan makhluk kan, berarti aras iko ada awalnya, sedangkan Allah itu tidak ada awalnya. Jadi sebelum aras itu ada, Allah itu di mana? Allah itu mawujud bila makan, sebab makan itu muhdas, sebab dompet itu baru diciptakan Allah. Allah lah ada sebelum aras itu ada. Kalau Allah menciptakan aras, sesudah itu naik ke atas aras, berarti inyo hulul, inyo bertompek pada baharu. Maka apa bedanya dengan makhluk? Awak insya Allah masak awak kaji itu dulu dalam ad-dasuki ala ummil barahir, maka disabirinya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu munazzahun anil jihadis sitti dalam akidah Tahawiyah. Allah itu suci dari 6 arah. Indah di atas, indah di bawah, indah di muka, indah di belakang, indah di kanan, indah di kiri. Sebab apa? Sebab zaman dan waktu adalah baharu, sedangkan Allah itu qadim. Makanya selalu dipanggil ya qadim, ya qadim, untuk memisahkan itu dengan baharu. Tapi kalau disebut ya qadim, alhamdulillah Bapak Kapolresnya sama Dandimnya tamat pesantren, sehingga ketika disebut ya qadimnya paham bahwa yang dipanggil itu ya qadim itu Allah. Sebab kalau tidak pahamnya dibisikkan dari panitia, ya qadim, ya qadim. Mohon maaf Ustaz, Kapolres datang juga gitu. Yang dibawa qadim gua aja.
Nanggolanya telambe, lampunya paham. Allah maujud bila makan, tapi uang Asy'ari difitnah. Allah fi kulli makan. Allah fi kulli makan itu bukan Asy'ari, itu Jaham bin Safwan, namanya Jahamiyah. Maka aliran-aliran modern kini ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Jahamiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada agnostik. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah nan mano? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau disebut Ahlus Sunnah cuma Asy'ariyah dan Maturidiyah. Alhamdulillah awak dibesarkan dalam bimbingan guru-guru awak bersanad sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.